Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita membahas tentang menceritakan kembali teks ulasan ya. Oke, langsung saja ke materi kita. Yang pertama yaitu teks ulasan. Kemarin sudah diterangkan, yaitu suatu teks yang berisi ulasan, penilaian ataupun review terhadap suatu karya seperti buku, film, lagu, dan sebagainya. Di dalam mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya tersebut dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Itu pengertian teks ulasan yang kita bahas kemarin. Setelah membaca sebuah teks ulasan, kamu dapat menceritakan kembali maksud dari isi teks tersebut kepada orang lain. Hal-hal yang perlu diceritakan antara lain identitas karya atau buku, sinopsis, kelebihan, serta kekurangan buku tersebut. Ketika menceritakan kembali, kamu harus memperhatikan urutan cerita dengan tepat dan menyampaikannya dengan bahasa yang menarik. Teks ulasan disampaikan kepada pembaca untuk memberi pertimbangan tentang keuntungan-keuntungan atau mungkin kerugian yang akan dialami oleh pembaca jika membaca karya tersebut. Oleh sebab itu, kelebihan dan kekurangan buku harus disampaikan secara jujur. Dan yang ini adalah contoh sebuah teks ulasan, yang mana ini contoh dari komponen pertama, yaitu identitas buku atau identitas karya, yang mana terdiri dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halamannya. Ini adalah contoh dari judul buku, yaitu Etis, pengarangnya Ejdiat Miharjo, penerbit Balai Pustaka. Tahun terbit 1949, yang mana itu adalah cetakan pertama. Tebal halaman 232 halaman. Oke, komponen yang kedua yaitu sinopsis. Sinopsis atau ringkasan dari buku yang berjudul Etis tadi, yang mana isinya novel ini menceritakan perjalanan hidup tokoh Hasan. Dari kecil ia dididik menjadi anak yang saleh. Ia begitu taat beribadah. Begitu juga dengan orang tuanya, adalah pemeluk Islam yang fanatik. Orang tua Hasan menyekolahkan di Mulo. Di sekolah itu dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Rukmini. Hubungan keduanya semakin akrab. Mereka saling jatuh cinta rupanya. Rupanya kisah cinta mereka tidak berlangsung lama. Oleh orang tuanya, Rukmini disuruh kembali ke Jakarta. Ia akan dipinang oleh seorang saudagar kaya. Ia menuruti nasihat orang tuanya dengan menerima pinangan saudagar kaya tersebut, meski pernikahan itu tidak disertai dengan rasa cinta. Nah, ini adalah sebuah contoh sinopsis dari buku yang berjudul Etis tadi ya. Komponen yang selanjutnya yaitu membahas tentang kelebihan dan kekurangan buku yang berjudul Etis tadi ya, yang mana isinya adalah kelebihan dari buku ini terletak dari cara penyampaian bahasa tulis dari Andrea Hirata yang begitu khas dan menarik, dengan aksen-aksen Melayunya yang kental, serta menggambarkan latar belakang sosial budaya etnis Melayu yang unik serta menarik untuk diceritakan.
Buku ini memuat tentang kisah persahabatan serta ketabahan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Selain itu, kritik sosial terhadap pemerintah juga sangat jelas digambarkan oleh penulis dengan adanya ketidakmerataan pembangunan di daerah serta absennya pemerintah dalam perkembangan dunia pendidikan, khususnya di daerah terpencil. Itu tadi adalah contoh kelebihan dari buku yang berjudul Etis tadi ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Oke. Selanjutnya adalah adapun terkait kekurangan yang terdapat dalam teks ulasan bisa karena strukturnya yang tidak lengkap. Misalnya karena tidak menyebutkan identitas suatu karya yang ditanggapi. Kekurangan itu mungkin pula terdapat pada isinya yang tidak jelas. Kekurangan suatu teks mungkin pula dijumpai pada pilihan katanya. Di dalam teks ulasan misalnya terdapat kata-kata yang maknanya tidak diketahui oleh pembaca. Misalnya, penggunaan kata-kata Latin yang tidak disertai dengan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Oke, sahabat edukasi, itulah tadi apabila kalian dimintai keterangan untuk menjelaskan kembali teks ulasan. Untuk sahabat edukasi dimanapun kalian berada, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kesalahan ataupun dalam bahasa saya yang kurang sopan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.